Assalamualaikum my lovely student, how are you? Fine? Good? Okay. Nah, my lovely student, sudah pernah mendengar Taman Nasional Tanjung Puting? Lokasinya di mana? Di Kalimantan. Nah, untuk hari ini kita akan mendiskusikan lokasi dan apa saja yang ada di Taman Nasional Tanjung Puting. Ini merupakan materi bahasa Inggris kelas 10. Nah, topiknya adalah tentang descriptive text. Jadi, kita akan mendeskripsikan sedetail-detailnya Taman Nasional Tanjung Puting ini. Oke, check it out. My lovely student, sebelum kita membaca teks tentang Tanjung Puting National Park, kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan descriptive text. Oke, kita baca. Descriptive text describe a particular object like a place, thing, or person. Jadi, descriptive text menggambarkan sebuah objek tertentu seperti sebuah tempat, benda, atau seseorang. Nah, apa sih purpose-nya? What is the author purpose in writing a description text? Ya? Jadi, apa tujuan dari seorang penulis menulis sebuah deskripsi itu? Nah, tujuannya adalah the author want to describe the particular object by describing its or his or her specific features to help readers visualize what a person, an animal, a part, or a thing is like. Jadi tujuan seorang penulis itu adalah ingin menggambarkan sebuah objek, ya, sesuatu objek dengan mendeskripsikan spesifik features-nya, ciri-ciri khusus, ciri-ciri tertentunya benda itu atau seseorang itu untuk membantu pembaca memvisualisasikan seperti apa seseorang itu, seperti apa binatang itu, dan seperti apa taman itu, atau seperti apa benda itu. Sehingga dengan adanya descriptive text ini, seorang pembaca bisa membayangkan seperti apa itu. Misalnya, dia mendeskripsikan seseorang, tingginya 170, kulitnya sawo matang, rambutnya panjang. Jadi, ketika kita membaca itu, kita sudah bisa membayangkan seperti apa orang itu. Atau dia mendeskripsikan sebuah tempat. Letaknya segini, luasnya segini, sebelah kanannya ada ini, sebelah kirinya ada ini. Jadi, pembaca sudah bisa membayangkan seperti apa tempat itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat how is a descriptive text constructed? Bagaimana sebuah teks deskriptif itu dibuat? Nah, jadi teks deskriptif itu dibuat dengan cara it starts with an opening paragraph. In the paragraph, there is a topic sentence that introduces the object going to be described. Jadi, yang pertama langkahnya adalah descriptive text itu dimulai dengan sebuah paragraf pembuka. An opening paragraph. Jadi, ada paragraf pembuka. Di dalam paragraf pembuka tersebut, ada sebuah topik sentence, kalimat topik atau kalimat utama yang mengenalkan objek yang akan dideskripsikan. Jadi ada paragraf utama, biasanya itu paragraf awal ya. Nah, di sana dia akan menceritakan apa yang akan kita deskripsikan. Selanjutnya, setelah paragraf pertama atau paragraf pembuka, kemudian diikuti oleh a series of paragraphs follow the opening to describe the part of the features of the specific characteristic of the subject. Jadi diikuti oleh beberapa paragraf-paragraf yang mendeskripsikan bagian-bagian atau ciri-ciri
atau karakteristiknya secara khusus dari sebuah subjek itu. Jadi ada dua, paragraf utama dengan paragraf pendukung ya. Nah, selanjutnya kita lihat generic structure-nya. Berarti generic structure-nya juga ada dua. It has two parts of generic structure. They are identification and description. Ingat, generic structure dari sebuah descriptive text ada dua yang disebut dengan identifikasi dan deskripsi. Nah, language features-nya. Language feature berarti terkait dengan bahasa yang digunakan dalam membuat sebuah descriptive text. Nah, there must be participant and must use present tense, action verb, and adjective. Jadi di sana pasti sudah ada partisipannya. Nah, yang digunakan di sebuah teks deskriptif tensesnya adalah present tense. Jadi kalimat yang mengungkapkan daily activity atau kebiasaan. Kemudian selain itu juga ada action verb, kata kerja ya, yang action ya, kata kerja action. Kemudian ada juga adjective, kata sifat. Untuk lebih pahamnya, kita lihat teks berikut ini. Tanjung Puting National Park. Kita akan baca ini, kemudian kita akan lihat generic structure-nya serta language feature dari Tanjung Puting National Park nih. Oke, kita baca paragraf per paragraf. Tanjung Puting National Park is an internationally famous ecotourism destination which is located in the southwest of central Kalimantan Peninsula. Visitors from foreign countries come to this park because of its amazing nature. This is called a park, but unlike any park that you have seen in your city, it is a jungle. It is a real jungle, which is home to the most interesting animal in the world. Orang hutan. The park is home to many animals. Seeing orang hutan is usually the visitor's main reason to visit the park. Orang hutan, which literally means the man of the forest, are the largest arboreal animal on the planet. Most of their lives are spent in trees where orangutans travel from branch to branch by climbing or swinging with their long arms. To see orangutans, you should go to Camp Liki, which is located in the heart of Tanjung Puting National Park. Camp Liki is a rehabilitation place for ex-captive orangutans and also a preservation site. It is also a famous center for research about orangutans, which has been conducted by the famous primatologist Dr. Birut Galdikas since 1971. Here, visitors can see daily feedings to orangutans at jungle platform as a part of the rehabilitation process to their natural habitat. This even gives them opportunity to see orangutans up close. Oke, kita lanjutkan teks berikutnya dulu ya, baru kita terjemahkan. To reach the place, we should take a boat down Sikonyer River. The boat is popularly called Perahu Kelotok, which is a boathouse that can accommodate 4 people. The trip by the boat to Camp Liki takes 3 days and 2 nights. You sleep, cook, and eat in the kelotok. Night and day
during your journey into the jungle. The traveling in the boat offers an unforgettable experience. In daylight, on your way to Kemliki, you can see trees filled with proboscis monkey that have enormous notes which can only be found in Kalimantan. The monkeys anxiously await clouds of arrivals. A drop of certy-like brown monkey may plunk from branches 10 meters or higher into the river and cross directly in front of the boat. These monkeys know that the boat's engine noise and the tread of its propellers scare crocodiles, which find these chubby monkeys delicious. At night, you can enjoy the clear sky and the amazingly bright star as the only light for the night. With such exotic nature, no wonder many tourists from foreign countries who love ecotourism frequently visit Tanjung Puting National Park. What about you? Nah, ini teks dalam berbahasa Inggris tentang Taman Nasional ya. Taman Nasional Tanjung Puting. Sekarang kita coba terjemahkan apa inti dari teks Tanjung Puting National Park ini. Bagaimana deskripsinya? Apakah kita bisa membayangkan sehingga kita bisa memvisualisasikan Taman Nasional Tanjung Puting ini? Oke, kita lihat dari paragraf pertama. Tanjung Puting National Park, Taman Nasional Tanjung Puting. Tanjung Puting National Park atau Taman Nasional Tanjung Puting terkenal secara internasional dengan tujuan wisatanya yang terletak di daya barat Kalimantan Tengah, ya, Semenanjung Kalimantan Tengah. Pengunjung yang datang dari luar negeri datang ke taman ini karena alamnya yang menakjubkan, jadi amazing nature. Ini disebut dengan taman, tapi tidak seperti taman yang lainnya yang pernah kamu lihat di kotamu. This is jungle. Ini adalah hutan. Ini adalah hutan sesungguhnya, yang mana adalah rumah untuk binatang-binatang yang paling menarik di dunia, yaitunya apa? Orang hutan. So, this park is home to many animals. Meskipun taman ini adalah rumah untuk banyak binatang-binatang, melihat orang hutan biasanya alasan utama pengunjung untuk berkunjung ke taman ini. Orang hutan yang secara harfiahnya berarti adalah manusia hutan, the man of the forest, yang merupakan binatang arboreal terbesar di planet ini. Jadi, do you know arboreal? Arboreal adalah binatang yang suka sifatnya hidup di pepohonan. Jadi, ingat jika ketemu dengan kata arboreal, animal adalah binatang-binatang yang suka hidup di pepohonan. Jadi, orang hutan ini merupakan habitat yang paling banyak hidup di pepohonan. Sebagian besar hidup mereka dihabiskan di pepohonan, yang mana orang hutan berjalan dari cabang ke cabang dengan memanjat atau berayun dengan tangan mereka yang panjang, long arm ya. Paragraf berikutnya, to see orang hutan. Untuk melihat orang hutan, kita harus pergi ke Kemliki, yang mana berlokasi di jantung Taman Nasional Tanjung Puting. Kemliki adalah sebuah tempat untuk rehabilitasi orang hutan eks-penangkaran dan juga lokasi pelestarian. Ini juga dikenal sebagai pusat penelitian tentang orang hutan yang dilakukan oleh
ahli primatologi Dr. Birute Galdikas sejak tahun 1971. Di sini pengunjung dapat melihat daily feeding, jadi makanan hariannya untuk orang hutan di platform hutan sebagai bagian dari proses rehabilitasi ke habitat aslinya. Nah, event ini memberi kesempatan untuk melihat orang hutan lebih dekat. Jadi, kalau ingin melihat orang hutan lebih dekat di Camp Leakey ini, bisa datang ke platform jungle-nya. Karena di sini kita bisa melihat proses daily feeding, proses pemberian makannya setiap hari. Nah, kita lanjut. To reach the place, jadi untuk mencapai tempat ini, tempatnya yang mana tadi? Camp Leakey itu ya, mengacu ke Camp Leakey. Kita harus mengambil sebuah perahu menyelusuri sungai Seconyer. Perahu itu dikenal dengan sebutan perahu klotok yang boat house, jadi seperti rumah ya, ada seperti rumah perahunya, dapat mengakomodasi 4 orang. Perjalanan dengan boat ke Camp Leakey memakan waktu 3 hari dan 2 malam. Kamu tidur, memasak, dan makan di dalam klotok malam dan siang hari selama perjalanan menuju hutan. Perjalanan dengan boat menawarkan pengalaman yang tidak terlupakan, unforgettable experience ya, pengalaman yang tidak terlupakan. Di siang hari, dalam perjalanan menuju Camp Leakey, kamu dapat melihat pohon-pohon dengan monyet berkantan. Apa itu monyet berkantan ini? Monyet yang memiliki moncong yang besar, yang hanya ditemukan di Kalimantan saja. Ini seperti gambar ini ya, ini besarnya. Nah, jadi ini disebut dengan proboscis monkey. Ini hanya ditemukan sepanjang perjalanan ke Camp Leakey. Nah, selanjutnya, kera-kera dengan cemas menunggu klotok datang. Pasukan dari 30 monyet coklat muda mungkin terjun dari cabang sekitar 10 meter atau lebih tinggi ke sungai dan menyeberangi langsung di depan bot. Monyet-monyet ini tahu bahwa mesin bot yang berisik dan ancaman baling-baling dapat menakuti buaya-buaya. Buaya ini yang dapat mencari monyet-monyet yang gemuknya, yang chubby, yang enak untuk dimakannya. Jadi dia takut, makanya monyet-monyet ini berani menyeberang menuju depan bot karena mereka yakin buayanya pada lari karena takut dengan mesin dan baling-balingnya. Pada malam hari, kamu dapat menikmati langit cerah dan bintang yang sangat luar biasa terang sebagai satu-satunya cahaya untuk malam. Dengan alam yang sangat eksotik, tidak heran banyak turis dari mancanegara yang menyukai ekowisata sering mengunjungi Taman Nasional Tanjung Puting. What about you? Bagaimana dengan kamu? Nah, my lovely student, bisa dibayangkan bagaimana indahnya perjalanan menuju Taman Tanjung Puting Nasional ini. Apalagi perjalanan yang memakan waktu 2 hari 3 malam menuju Leakey ya, Camp Leakey. Nah, sudah terbayangkan bagaimana monyet-monyetnya itu yang lucu? Nah, sekarang kita lihat mana bagian dari teks ini sebagai opening paragraph dan juga mana bagiannya yang sebagai deskripsi tambahannya. Oke, kita lihat. Nah, Tanjung Puting National Park ini adalah paragraf pertama
Di sini dia memberi penjelasan bahwa kita akan menjelaskan Tanjung Puting National Park. Nah, paragraf pertama ini disebut dengan opening paragraph, yaitu paragraf pembuka. Nah, di sini merupakan deskripsinya, yaitu paragraf yang menceritakan ciri-ciri atau karakteristik yang terdapat di taman tersebut. Kemudian juga ditambah berikutnya deskripsi yang lain, bagaimana harus menuju Camp Leakey yang menjadi bagian atau jantung dari Tanjung Puting National Park ini. Paragraf ketiga juga dijelaskan bagaimana mencapai ke sana perjalanannya, dan diceritakan kita akan melalui perjalanan yang sangat panjang dengan perahu klotok. Ini dia ditambah keterangan berapa hari menuju ke sana, apa saja yang ditemui, ada proboscis monkey. Ini ya, proboscis monkey yang punya ini yang besar sekali. Nah, paragraf selanjutnya ini juga masih sambungan dari paragraf sebelumnya. Begitu juga yang terakhir, dia menjelaskan bagaimana pengunjung atau antusias pengunjung berkunjung ke taman ini. Language feature. Language feature-nya adalah simple present. Nah, di sini kita kembali ke teks dulu, mana yang simple present tadi. Nah, ini Tanjung Puting National Park is an internationally famous ecotourism which is located in southwest central Kalimantan Peninsula. Ini adalah kalimat present, ya, tetapi bukan verbal. Ini disebut dengan nominal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Nah, maka dibutuhkanlah to be di sini. Tanjung Puting National Park sebagai subjek, is adalah to be-nya karena dia tunggal, ya, subjeknya tunggal satu, jadi is. Dan ini adalah nouns-nya atau adverb dari keterangan, ya, keterangan dari Tanjung Nasional ini. Tapi jenis apanya adalah noun phrase, maksudnya ini adalah noun phrase, ya. International famous destination, dan ini keterangan selanjutnya. Berbeda dengan kalimat kedua, visitor from foreign country come to this park because of the amazing nature. Nah, di sini visitor adalah subjek. Ini tambahannya, ya. Ini preposition phrase namanya, dia tetap mengacu kepada subjek. Ini subjeknya. Nah, ini come, verb 1. Ya, subjek tambah verb 1, kata kerja pertama, kemudian baru adverb keterangannya. Ini adalah kalimat verbal. Nah, selanjutnya ini di is called apa juga nominal, ya, nominal sentence juga. Ini nominal sentence. Jadi bisa dilihat mana yang nominal sentence dan mana yang verbal sentence. Nah, kita perhatikan bagaimana struktur kalimat dari present tense ini. My lovely student, ini penjelasan tentang simple present tense. Nah, kita akan membahas dulu simple present tense yang menggunakan verbal sentence. Kalimat positifnya subjek tambah verb 1 tambah objek atau keterangan. Jika subjek orang ketiga tunggal, maka kata kerja pertamanya verb 1-nya harus ditambah s atau is atau s. Nah, contohnya, visitor from foreign countries come to this park because of its amazing nature. Nah, di sini subjeknya banyak, lebih dari satu jamak, maka kata kerja pertamanya kata dasar, jadi tidak ditambah apa-apa, dan ini keterangan. Nah, jika orang ketiga tunggal, jika visitornya tunggal dan negaranya juga tunggal, berarti comes-nya itu harus pakai s. Ini yang disebut dengan verb 1 harus ditambah s tadi, ya. To this park because its amazing nature. Nah, bagaimana bentuk kalimat negatifnya? Kalimat negatif dalam simple present tense kita menambahkan not, ya. Do, does, atau does tambah not baru verb 1 tambah objek. Nah, kita lihat
Visitors from foreign countries do not come to this park because of its amazing nature. Jadi karena subjeknya jamak, cukup ditambah dengan do dan not, baru verb one. Jika subjeknya tunggal, maka ditambah dengan does not come. Ya, does not come. Nah, ini dia bentuk negatif. Bagaimana bentuk interrogatif atau kalimat tanya? Kalimat tanya dalam simple present tense, do atau does-nya taruh di awal, kemudian baru tambah subjek, baru tambah verb one. Nah, do untuk subjek I, we, they, you, and I, Andy, Tina, and Tuti. Jadi ini 3 ya, jamak ya. Nah, kemudian does untuk subjek she, he, Andy, it, Tina saja, atau orang ketiga tunggal. Nah, contohnya, do visitors from foreign countries come to this park because of its amazing nature? Nah, yang ini does visitor, karena visitornya satu, tunggal, come to this park because of its amazing nature. Jangan lupa tanda tanyanya. Nah, silakan cari contoh-contoh lain dalam bentuk verbal sentence simple present tense pada teks tadi ya. Nah, bagaimana bentuk kalimat apa tadi? Nominal sentence. Untuk kalimat nominal sentence, itu rumusnya adalah yang bentuk kalimat positif, subjek tambah to be yang bisa kita gunakan dalam simple present tense ini is, are, atau am. Nah, setelah itu baru ditambah oleh adjective atau noun atau adverb. Ingat saja, penambahnya boleh saja a, an, ana, adjective, noun, atau adverb. Nah, contohnya, Camp Leakey is a rehabilitation place for ex-captive orangutan and also a preservation site. Nah, ini dalam bentuk kalimat positif. Ini subjek, subjeknya tunggal, makanya is. Jika subjeknya jamak, to be-nya digunakan are. Jika subjeknya I, to be-nya am. Nah, untuk kalimat negatif, cukup menambahkan not setelah to be. Is not, are not, am not. Nah, kalau untuk kalimat interrogative, kalimat tanya, memindah tempatkan, to be di awal, is, baru setelah itu subjek, baru dia adjective atau noun atau adverb. Nah, my lovely student, sampai di sini sudah paham apa itu yang dimaksud dengan descriptive text. Oke, jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Thank you for your attention. See you next class. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.